Kelanjutan nasib pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur masih tanda tanya. Pasalnya, pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming memangkas alokasi anggaran Kementerian PUPR. Dari Rp212,58 triliun yang diusulkan, pemerintah hanya menyetujui Rp75,63 triliun. Diketahui, sampai saat ini sebagian besar dana pembangunan IKN Nusantara masih bergantung pada APBN, investor asing yang diharapkan masuk belum kunjung menanamkan modalnya di IKN, pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, di tahun 2025 merosot menjadi Rp75,63 triliun. Ini jauh dari kebutuhan pagu yang dirancang PUPR yakni sebesar Rp212,58 triliun. Menanggapi hal tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono menjelaskan alasan anggaran tahun 2025 hanya sebesar Rp75,63 triliun. Sebab untuk memberikan ruang kepada pemerintahan yang baru dalam hal ini kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi hal ini, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti menjelaskan bahwa perlu dicermati apakah pagu indikatif 2025 Kementerian PUPR ada yang dikhususkan untuk IKN. Menurutnya kalau pagu turun, ini perlu dilihat apakah ada proyek IKN atau tidak. Kalau ada tapi berkurang, berarti pembangunan fisik lainnya sudah menggunakan KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha, atau menggunakan dana-dana investor. Selama ini alokasinya. Porsi anggaran Kementerian PUPR memang mengacu pada infrastruktur dasar IKN seperti pembangunan jalan, air, sampah hingga penghijauan. Sementara, bila infrastrukturnya telah siap nantinya investor akan meneruskan pembangunannya, Yayat mengungkapkan, saat ini pemerintah tengah mengeluarkan anggaran demi mengebut proses pembentukan struktur ruang kota. Hal ini dilakukan supaya investor mau berinvestasi, sebab strukturnya telah jelas. IKN bukan hanya ingin menjadi kota penyelenggaraan pemerintah saja, namun juga ingin menjadi kota investasi. Menurutnya, bila hendak menjadi kota investasi maka perlu adanya pusat kegiatan baru. Kegiatan baru yang paling menarik sekarang ada dua sektor yaitu kesehatan dan pendidikan. Sementara itu, pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Center of Economics and Law Studies, CELIOS, Nailul Huda mengatakan, pagu yang disusun mengedepankan kehati-hatian dalam mengelola anggaran. Huda bilang, ke depan pemerintah punya program ambisius seperti makan siang gratis hingga melanjutkan proyek strategis nasional, PSN, termasuk IKN, yang membutuhkan dana jumbo. Dengan penerimaan yang stagnan maka penghematan anggaran kementerian menjadi paling masuk akal. Terlebih, saat ini pembangunan IKN tidak lagi menggunakan APBN sebagai sumber dana utamanya, melainkan dari investasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.